Salam, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ibadah, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua dan juga selamat beribadah. Marilah kita memuji Tuhan atas segala kemurahan-Nya yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Topik minggu kita hari ini mengarahkan kita untuk meneladani tokoh Alkitab, Raja Yosia yang menggagas reformasi spiritual. Untuk itu, setiap orang tua diharapkan mempersiapkan anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan dengan membimbing mereka menuruti jalannya. Orang-orang muda diarahkan untuk menjadikan hidupnya menjadi teladan sejak muda. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami
dengan sukacita mendengar firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita Namamu Yesus, suci aku, ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umat-Mu mencari hidup yang bakal, yang bertelur, bertanda tangan, berlimpah-limpah kau dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, yang tertulis di Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A ayat 2. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia, penuhi tatapan hampa dan suara lodannya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik dan kudus. Sebab itu kami datang dengan gentar dan takut di hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Seringkali kami khawatir dan takut menjalani hidup ini, terlebih saat ini ketika berhadapan dengan sesuatu pandemi COVID-19. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini, ampunilah segala kejahatan kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413.
kuasa, pegang tanganku erat. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, sekalipun kami sudah sering merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, tetapi ketika menghadapi kesulitan dan tantangan, kami sering mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sering lupa untuk mengucapkan syukur kepadamu. Kami kurang mensyukuri berkat-Mu, sehingga kami sering membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Kami tidak percaya penuh kepadamu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mempercayai rasa aman yang palsu. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Ampunilah segala kejahatan kami. Ya Tuhan, Engkau telah mengutus kami untuk menyatakan solidaritas dan peduli terhadap saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit, mereka yang miskin dan menderita kekurangan, orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat dan mereka yang diperlakukan tidak adil. Namun kerap kali kami lebih suka memuaskan egois kami sendiri, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berilah kami keberanian agar kami merasa malu terhadap dosa-dosa yang kami lakukan. Buatlah kami agar kami merasa malu mengapa dosa-dosa kami tidak membinasakan kami seperti dosa-dosa orang lain. Kasihanilah kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, Jemaat HKBP Cibinong akan kembali melaksanakan peribadahan di dalam mesbah-Mu yang kudus. Dengan ketentuan, kami tetap mentaati aturan yang telah ditetapkan untuk itu, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah kami di dalam sukacita yang daripada-Mu. Sekarang Tuhan, dari kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, memohon mengasihi yang daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan memulihkan kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya hidup di dalam pengharapan bahwa Engkau yang menolong kami, Engkau sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita. Tuhan adalah penyanang dan pengasih.
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang akan takut Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1. Yesus kau kehidupanku, kau penumpas mautku, pada salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats epistel bagi kita pada minggu ibadah ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bait Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita dengar Kor Ina Deborah. Ulurkanlah
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekarlah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita dengar Kor Ama Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 1 November 2020. Yang pertama, Pesta Kotilon dan Pembangunan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Cibinong bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan Pesta Kotilon dan Pembangunan HKBP Cibinong, sekaligus kebaktian pertama di gereja yang baru. Untuk itu dihimbau kepada semua anggota jemaat supaya mendukung berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan panitia pesta telah melaksanakan rapat yang dihadiri semua perwakilan dari tiap sektor dan telah membuat suatu keputusan berupa kewajiban dan partisipasi dari masing-masing sektor sebagai berikut. Yang pertama, tok-tok ripe Rp100.000 per keluarga. Yang kedua, selua sektor atau sakti-sakti per sektor sebesar Rp5 juta. Yang ketiga, lelang buah seharga Rp150.000 per parsel dan tiap sektor diharapkan minimal 20 parsel. Yang keempat, sumbangan gotong royong per sektor minimal Rp50 juta. Yang kelima, konsumsi disediakan oleh sektor masing-masing sesuai jumlah jemaatnya. Yang keenam, sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi saat ini, untuk itu diharapkan dari tiap sektor agar mendaftar ruas yang dapat hadir saat pesta tersebut. 2 Romawi, berita duka cita. Pada hari Selasa 20 Oktober 2020 telah meninggal dunia seorang anak perempuan yang belum dibaptis atau terdidik, tutup umur 8 hari. Anak dari keluarga Bapak JHM Hutagalung Boru Gultum, alamat Padurenan RT 1 RW 2 Sektor 10. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. 3 Romawi Keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Uang untuk kas jemaat sebesar Rp32.991.000. Untuk pembangunan sebesar Rp304.750.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong dari sektor 1 sampai 16, dan juga saudara-saudara seiman yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini
Saya bacakan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 13. Beginilah dikatakan di sana. Pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang-orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Aserah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbahnya yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron.
Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita dengarkan tadi reformasi yang radikal dari Raja Yosia di Israel untuk mengembalikan kekudusan Tuhan. Ketika raja naik tahta, raja memerintahkan supaya bait suci dibangun kembali, dan kemudian ditemukan hukum Taurat Tuhan yang sudah lama tidak dipakai, karena selama ini raja-raja Israel sudah mulai mengikuti ibadah-ibadah dewa sekitar. Maka Yosia mengadakan reformasi radikal, dan sesuai dengan itu yaitu pembangunan bait suci. Demikian juga dengan kita sekarang. Kita sedang membangun gereja ini, dan saya ingin supaya kita juga harus membuat suatu reformasi total, pembaharuan yang radikal, supaya ibadah kita memang makin kudus, makin dekat dengan Tuhan. Makanya topik minggu kita sesuai dengan Almanak HKBP disebutkan dengan reformasi spiritualitas atau reformasi kerohanian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat dulu. Saya flashback dulu dengan khotbah-khotbah saya terdahulu, bagaimana seni dalam memulai satu perubahan atau pembaharuan. Dunia ini berubah, dan oleh karena itu untuk menjawab tantangan perubahan kita juga harus berubah. Tapi ingat, sering yang terjadi perubahan adalah kita selalu meninggalkan hal-hal yang rohani dan fokus kepada hal-hal yang duniawi. Dalam ibadah juga begitu. Umat Israel tadinya adalah umat yang menyembah dan mengakui Tuhan satu-satunya. Tapi akhirnya karena pengaruh zaman mulailah masuk ibadah-ibadah dewa sekitar. Sampai akhirnya di bait suci Tuhan juga dibangun kuil-kuil peribadatan untuk dewa Asyera, dewa Moloch, dewa Baal, dan lain-lain. Begitu juga dengan kita, kerohanian kita bisa semakin padam. Oleh karena itu perlu ada revivalism, perlu ada suatu penyalaan kembali, menyalakan kembali semangat, menyalakan kembali api Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya sering katakan, pembaharuan itu sifatnya 3M. Pertama, mulai dari diri sendiri. Jangan tuntut orang lain berubah kalau kamu tidak berubah. Seorang ibu jangan bilang ke anaknya, anak-anak kalian harus berubah. Ibunya dulu yang harus berubah. Mungkin tantangan yang dihadapi anak-anak tidak seberapa dengan tantangan yang dihadapi oleh orang tua. Makanya berikan contoh, berikan panutan. Kalau anakmu ingin berubah, kamu harus berubah. Makanya saya katakan mulai dari diri sendiri. Guru ingin murid-muridnya berubah, mulai gurunya dulu yang berubah. Orang tua ingin anak-anaknya berubah, mulai orang tua dulu yang berubah.
Gereja ingin berubah, pendeta juga harus berubah lebih dulu. Jangan tuntut orang lain berubah. Jangan tuntut jemaat supaya jujur, padahal kamu tidak jujur. Nah, pemerintah ingin negara ini berubah, cara-cara pemerintah juga harus lebih dulu berubah. Kita tidak boleh menuntut orang lain. Jadi itu sifat dari perubahan itu, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. Mustahil kita merubah hal-hal yang besar kalau hal-hal yang kecil saja tidak mampu kita rubah. Jangan harapkan negara ini langsung berubah kalau rumah tangga tidak berubah. Iya kan? Kalau negara ini ingin maju, ya majukan dulu keluarga-keluarga. Begitu. Enggak mungkin negara ini maju kalau keluarga-keluarga enggak maju. Enggak mungkin gereja maju kalau keluarga-keluarga juga enggak maju. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil. Anda ingin membuat suatu perubahan besar, mulailah dari merubah hal-hal kecil dulu. Kamu ingin menjadi orang-orang besar, seperti pejabat-pejabat besar, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Lihat itu, kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Itu harus kamu miliki. Enggak mungkin kamu menjadi besar kalau hal-hal kecil saja kamu enggak bisa lakukan. Yang ketiga, ini sifat dari perubahan itu, pembaharuan itu. Mulai saat ini. Penyakit kita adalah menunda-nunda. Toh nanti bisa berubah katanya. Sampai kapan? Akhirnya sampai mati dia begitu. Karena menunda. Apa yang sering kita tunda? Waktu. Apa yang sering kita tunda? Ini jadwal pertemuan. Apa yang sering kita tunda? Mungkin berkunjung kepada orang tua. Apa yang sering kita tunda? Mungkin juga memberikan ucapan syukur untuk Tuhan. Udahlah besok aja lah kita berikan, sekarang jangan dulu. Kapan kita mau berubah kalau kita sering menunda? Mulai hari ini, mulai sekarang. Pak, kalau kamu ingin maju, mulai sekarang. Jangan bilang, nanti setelah tahun 2021 lah saya berubah. Enggak mungkin. Mau berubah, lakukan sekarang. Saya ingin tidak merokok lagi, tapi 2 tahun lagi lah, enggak mungkin. Mulai sekarang. Jadi 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari saat ini atau hari ini. Itu sifat dari perubahan atau pembaharuan. Nah, kalau topik khotbah kita adalah bagaimana perubahan kerohanian, pembaharuan kerohanian, hal-hal apa saja yang ada di sana, yang kita lihat dari reformasi Josia. Ini yang saya pelajari. Pertama dari pasal 22 ayat 13. Saya bacakan untuk kita pasal 22 ayat 13. Katanya begini. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Berarti perubahan kerohanian yang pertama, saya sebut di sini rumusnya supaya gampang kita ingat. 3R. R yang pertama adalah rededikasi. Rededikasi. Kalau ingin kerohanianmu berubah, dedikasimu kepada Tuhan harus berubah. Lakukan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Jangan coba memodifikasi keinginan firman Tuhan. Kalau dikatakan jangan berbohong, jangan kamu modifikasi. Boleh berbohong asal tidak ketahuan. Bohong itu namanya.
bohong, tetap bohong. Lakukan firman Tuhan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Hizkia tadi. Minta dulu petunjuk kepada Tuhan supaya dia jangan marah. Dan supaya kita melakukan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau mau datang ke gereja, mau beribadah kepada Tuhan, kita disuruh tunduk, kita disuruh membulatkan hati, lakukan tepat. Jangan sambil bersungut-sungut. Kalau kita diundang untuk datang beribadah, orang yang beribadah itu kan adalah orang yang merendahkan hati. Kalau datang beribadah, tandanya kita berdedikasi tinggi kepada Tuhan. Ya memang rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Disuruh berdiri ya berdiri. Jangan disuruh berdiri malah angkat kaki. Duduk-duduk, ngongkang-ngongkang kaki begitu. Di mana dedikasi kita kalau begitu? Kalau ingin kerohanianmu berubah, supaya murka Tuhan tidak menyala-nyala katanya melihat mereka, mari pelajari apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari kita. Itu perintah Yosua. Lakukan. Jangan coba rubah itu keinginan Tuhan itu. Kalau Tuhan mengatakan jangan berzina, ya jangan berzina. Jangan malah kamu kata lakukan. Boleh kok asal tidak ketahuan sama orang lain. Oh itu tetap berzina. Kalau dikatakan jangan menipu, ya jangan menipu. Unang coba mengototoi. Itu. Jadi kalau keluargamu ingin maju Pak, dedikasimu kepada Tuhan tingkatkan dulu. Lakukan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan tepat sesuai dengan janji Tuhan. Kan kata Tuhan Yesus, mintalah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, kenapa kita berdoa selalu berdoa tapi tidak diberikan? Itu kan khotbah saya untuk pertanyaan kan? Karena Tuhan tidak mau mendengarkan doa orang yang tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau setia kepada kita menepati janji-janjinya kalau kita sendiri tidak setia kepadanya? Maka perubahan kerohanian yang pertama, saya sebut 3R. R yang pertama, rededikasi. Mulai rubah itu dedikasimu dulu kepada Tuhan. Evaluasi dulu, udah sampai di mana panguluyon saya, ketaatan saya kepada firman Tuhan. Yang kedua, R yang kedua yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Yosua ini adalah perubahan itu menyangkut atau ditandai dengan repentance, pertobatan. Dari ayat 1 sampai ayat 4 tadi dikatakan Hizkia mengajak jemaat datang semua ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Siapapun mereka harus datang. Repentance, mulai menyadari apa artinya repentance, bertobat. Tapi apa itu bertobat? Merasa malu dengan apa yang telah dia lakukan yang tidak benar selama ini. Itu repentance. Jadi kalau ada orang yang datang ke gereja bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan, memberikan persembahan, tapi perilakunya tetap seperti yang kemarin, itu bukan repentance, itu bukan bertobat. Kan ada orang yang begitu ya, malah bangga dengan dosa-dosanya. Wah, kalau saya sini yang merantau ini, yang datang dari Sumatera ini, makan minum sudah, jalan-jalan ke luar negeri sudah, judi sudah, main perempuan sudah. Wah, tinggal tobatnya yang belum katanya. Apa artinya itu datang ke gereja? Banyak orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Malah dia bangga kalau dia bisa menipu orang lain. Dia bangga kalau bisa membohongi orang lain. Makanya orang sekarang tidak takut mengatakan yang tidak benar. Karena dia nikmati itu dosa-dosanya itu. Terkecoh dia saya bikin katanya. Bahkan di gereja juga begitu. Saya tipu mereka katanya. Bangga dia
malah membesar-besarkan kebohongannya. Apa yang kita hadapi di gereja kita ini sekarang? Bangga orang menyebutkan yang bukan fakta, yang bukan kebenaran. Dia bukan malah sedih, dia bukan malah menangis, tapi malah saya berhasil katanya. Aneh. Kalau memang kita ingin merubah kerohanian kita, mulailah merasa malu, merasa jijik dengan perilaku kita yang tidak benar. Pak, jangan bangga kalau ada istri simpananmu dan istrimu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Malulah. Bu, jangan bangga kalau kamu bisa menipu sesama temanmu. Kamu pikir dengan berdagang kamu beruntung. Wah, saya beruntung ini, saya bisa tipu si anu. Jangan bang, tapi jijiklah. Supaya Tuhan memberikan berkatnya kepada kamu. Jadi itu R yang kedua. R yang pertama tadi apa? Rededication. R yang kedua, repentance. Merasa jijik dengan kelakuan dia sendiri. Jadi kan ada orang begini kan, dia ingat perilakunya kepada ibunya waktu dia kecil. Dia mulai menyadari, dia air matanya mulai bercucuran. Duh Tuhan, masa lalu saya begini. Orang tua saya sedih, saya buat begini. Hapuskan dosa saya Tuhan. Sekarang saya tidak lagi bisa minta maaf kepada ibu saya Tuhan. Dia sekarang sudah terbaring di kuburan sana. Tapi melalui Tuhan saya mau minta maaf kepada dia. Itulah katakan. Jangan bangga dengan masa lalumu yang kotor. Tapi sedihlah, jijiklah. Yang saya tahu dan itu ada tertulis dalam kitab suci. Hanya anjing yang mau menjilat muntahnya. Karena dia tidak jijik dengan yang kotor yang dia buang. Tapi banyak orang Kristen sekarang yang begitu. Apa yang dia katakan dia tidak pegang itu. Saya bingung. Kenapa kok ada orang tua kata-katanya tidak bisa dipegang. Kemarin dia mengatakan begini, sekarang begini. Dan dia merasa bangga bisa mengkibuli orang lain. Aneh. Harusnya dia harus merasa, duh Tuhan, kenapa ya kok harus saya bilang begitu? Kenapa saya harus berbuat begitu? Saya malu Tuhan. Kemana muka saya ini? Saya taruh Tuhan kalau saya berhadapan dengan Tuhan. Malu saya Tuhan, hapuskanlah itu. Supaya jangan saya ingat-ingat lagi masa lalu saya yang kelam itu. Itulah kata-kata orang yang bertobat. Bukan hanya datang ke gereja bernyanyi memuji Tuhan, tapi nanti kembali kata-katanya percis seperti yang di luar sana. Bahkan ada dia sudah anggota punguan kor, pemuji Tuhan, ngomong juga tidak benar dan dia merasa bangga, dia merasa hebat. Murka Tuhan menyala-nyala, kata Yosia tadi. Yang ketiga, bagaimana reformasi kerohanian itu bisa kita lihat. Yang ketiga kita harus lihat ada R yang ketiga, reformasi. Ayat 4 sampai 20. Apa itu reformasi? Katanya tadi begini. Semua imam-imam yang diangkat raja untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa pecat. Karena ini yang membuat sesat. Semua patung-patung yang dibuat untuk disembah kepada dewa-dewa lain, bakar semua. Bahkan dikatakan tadi halus-halus, debunya langsung dibuang, dikubur. Itu reformasi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memang butuh reformasi di HKBP Cibinong ini. Dan itu yang saya lakukan. Satupun barang yang dari gereja sana, saya tidak ingin ada di sini. Kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, saya semua membuat semuanya baru. Jadi yang baru di sini semua.
hati kita juga baru. Kenapa? Kenapa itu juga? Apakah itu bersalah? Bukan benda itu yang bersalah. Tapi setiap kita mengingat hal-hal yang salah, melihat benda-benda itu, langsung pikiran kita terasosiasi dengan itu adalah pekerjaan si anu yang salah begini. Saya ingin gereja kita semuanya baru, isinya juga baru, hati para sintuanya juga baru, pendetanya juga hatinya harus baru. Itu reformasi. Jadi bukan pembaharuan ecek-ecekan. Enggak ada artinya kita membangun gereja miliaran seperti ini kalau tidak disertai dengan pembaharuan hati. Apa gunanya? Toh kita nanti tidak diberkati oleh Tuhan, malah dimurkai. Kalau kita masih melakukan hal-hal seperti yang dilakukan dulu. Buang itu segala tipu-tipu, buang itu segala kebohongan, buang itu segala pengkotak-kotakan. Saya datang ke sini memang yang saya lihat adalah pengkotak-kotakan. Kalau sermon perhaladu ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sana, bahkan ada yang keluar di depan WC. Kenapa orang ini, saya pikir begitu. Apakah itu pantas kita pertahankan? Tidak. Reformasi, dan reformasinya radikal. Seperti yang dilakukan oleh Yosia tadi. Semua imam-imam berhala dipecatnya semua. Terus apa lagi? Semua yang berbau okultisme, hadatuon, ajimat-ajimat, itu harus dibuang. Kalau masih ada orang yang percaya kepada dukun-dukun, silahkan, saya mau katakan keluar dari HKBP Cibinong, karena kamu akan membuat penyakit yang baru nanti di sini. Kalau masih percaya dengan dukun-dukun, biarlah, tidak usah bertahan di sini. Karena yang berkuasa di sini adalah roh Tuhan, bukan roh dunia, bukan roh dukun. Dang bigu ni natoras, dang bigunya narong di sonna barhuaso ima, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti roh kudus yang berkuasa di gereja ini. Bukan orang tertentu, bukan marga tertentu, yang berkuasa adalah roh Tuhan. Itu reformasi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang saya katakan tadi, nats ini sangat keras. Tapi ini memang dibutuhkan supaya murka Tuhan tidak berlanjut kepada kita. Apa yang kita harap kalau Tuhan tetap memurkai kita? Potong itu sekarang, buang itu sekarang, kutuk Tuhan, mulai yang baru. Lakukan pembaharuan, lakukan ketaatan yang baru. Ingat apa yang kita telah janjikan kepada Tuhan, Tuhan akan menuntutnya dari kita. Ketika kita mengatakan kepada Tuhan kita setia, Tuhan juga akan menuntut kesetiaan kepada kita. Dan upah kesetiaan, ingat ya, masih ingat khotbah saya di Pertangyangan hari Rabu yang lalu, ada upah kesetiaan. Apa itu? Kamu akan melihat bahwa semua doamu akan dijawab oleh Tuhan. Itu upah kesetiaan. Apa yang kamu minta dalam doamu, itu akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, kamu akan dapat menggunakan kuasa Tuhan sama seperti Elia yang mengatakan begini. Di dalam nama Tuhan saya mengatakan hujan tidak akan turun selama 3 tahun. Memang benar, itu kuasa Tuhan. Tapi kepada siapa itu diberikan oleh Tuhan? Hanya kepada orang yang benar-benar bersih hatinya dan setia kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, pesan dari khotbah kita pada hari ini, bila Anda ingin diberi kesempatan hidup dan menikmati masa tua yang indah, ikutilah Tuhan dengan hati yang bulat. Itulah reformasi Yosia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengajak kami untuk memperbaharui hati kami, memperbaharui perjanjian kami kepada Tuhan, dan membuang semua unsur-unsur duniawi yang menodai kesetiaan dan iman kami kepada Tuhan.
Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu ini ya Tuhan, bahwa sumber hidup kami hanya Tuhan, bukan dari dunia ini, bukan dengan kuasa-kuasa kegelapan, bukan dengan dukun-dukun, bukan dengan okultisme, tapi hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup kami. Dan biarlah kami hanya setia kepada Tuhan, dan kami tetap lebih takut kepada Tuhan daripada kepada siapapun manusia di dunia ini. Itulah tanda kesetiaan kami kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati seluruh yang mendengarkan khotbah ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun kau berada, kau menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada kamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.